IHMB pada hutan alam. Peraturan yang digunakan adalah Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P-8-PHPL/UHP-2015. Pengertian: IHMB adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi tentang kondisi sediaan tegakan hutan yang dilaksanakan secara 1 kali 10 tahun. Tujuan IHMB untuk mengetahui kondisi sediaan tegakan sebagai bahan dasar penyusunan RKUPHHK 10 tahunan, sebagai bahan pemantauan kecenderungan kelestarian sediaan tegakan hutan di areal IUPHK-HA, IUPHK-HT, dan atau KPHP. Persyaratan pelaksanaan kegiatan IHMB. A. Ketentuan umum. 1. Skala dan nilai yang tercantum dalam metode IHMB ini merupakan persyaratan minimal. IHMB pada prinsipnya berbasis keragaman potensi, dilaksanakan oleh pemegang IUPHK serta pengelola KPHP. IHMB pada hutan alam dilakukan terhadap semua jenis. Pengambilan plot contoh berbasis petak didasarkan pada kondisi areal efek dalam areal kerjanya. Plot contoh untuk pengamatan pohon pada hutan alam berbentuk 4 persegi panjang dengan luas 0,25 hektar dengan ukuran lebar 20 meter dan panjang 125 meter. Waktu pelaksanaan dilaksanakan 1 kali dalam 10 tahun menjadi perhitungan annual allowable cut. Bagi IHP sedang berjalan, IHMB diselesaikan selambat-lambatnya 6 bulan sebelum masa berlaku RKUPHK berbasis IHMB berakhir. Perencanaan kegiatan. Pemegang IUPHK menyusun rencana kegiatan IHMB dilengkapi sebagai berikut. Pelaksanaan kegiatan IHMB. Tim pelaksanaan kegiatan IHMB. Untuk pelaksanaan IHMB perlu dibentuk tim pelaksana IHMB yang terdiri dari ketua tim, kepala regu, anggota regu. Ketua tim pelaksana IHMB dipersyaratkan telah memiliki sertifikat kompetensi GANIS PHPL-TC atau GANIS PHPL-Canhut. Ketua tim pelaksana bertanggung jawab penuh terhadap semua pelaksanaan kegiatan IHMB. Ketua regu bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan, pencatatan data, dan pelaporan hasil kerja. Prestasi kerja satu regu untuk membuat dan mengukur satu plot contoh diperlukan 4 jam dalam hutan lahan kering yang relatif datar, maka diperkirakan dalam 1 hari dapat mengukur 2 plot contoh. Jumlah anggota regu sekurang-kurangnya terdiri dari 1 kepala regu, 2 personil untuk pembentukan atau pembuatan plot contoh dan perintisan jalur, 2 personil untuk pengukuran dan identifikasi jenis pohon, 1 tukang masak. Perlengkapan regu kerja. Peta kerja skala 1:50.000 yang mencakup informasi jaringan jalan, sungai, perkampungan, dan sebagainya. Peta rencana IHMB skala 1:50.000 yang berisi petak-petak kompartemen, sampling design atau penyebaran plot contoh dengan nomor ID jalur dan petak, serta keadaan tutupan lahannya. Tali sheet dan buku panduan, pensil, 1 buah kompas, 1 unit GPS, 1 buah klinometer, 1 pita ukur 30 meter atau tali sepanjang 25 meter,
2 pita ukur diameter, 1 alat pengukur pohon contoh, 2 buah tali untuk pembentukan subplot tiang, 1 buah tali untuk pembentukan subplot lingkaran atau berukur 2,82 meter, label untuk penandaan pohon dan patok serta perlengkapan personal. Bentuk dan ukuran plot contoh. Plot contoh berbentuk 4 persegi panjang atau rectangular plot yang berukuran paling sedikit 0,25 hektar dengan panjang 20 x 120 meter. Di dalam plot contoh tersebut dibuat 4 buah subplot, yaitu subplot panjang berbentuk lingkaran dengan jari-jari 2,82 meter, subplot tiang berbentuk bujur sangkar berukuran 10 meter x 10 meter, subplot pohon kecil berbentuk bujur sangkar berukuran 20 x 20 meter, dan subplot pohon besar berbentuk 4 persegi panjang berukuran 20 x 125 meter. Penentuan jumlah plot contoh. Setiap plot contoh mewakili 100 hektar dan jarak antara plot contoh dalam jalur ukur yaitu 1000 meter atau 1 km. Plot contoh diletakkan dan dipilih pada jalur ukur secara sistematik dengan contoh pertama dipilih secara acak atau systematic sampling with random start. Penentuan koordinat plot contoh. Secara teknis, penentuan koordinat plot contoh dilakukan pengacakan terhadap A. Lokasi jalur yaitu dengan mencari bilangan acak atau BAX yang berkisar antara 10 sampai dengan JL atau jarak antar jalur, dan B. Lokasi plot contoh dalam jalur dengan mencari bilangan acak BAY yang berkisar antara 62,5 sampai dengan JP, jarak antar plot contoh. Nilai 10 adalah setengah lebar plot contoh dan nilai 62,5 adalah setengah panjang plot contoh. Berikut adalah pemilihan plot contoh pertama secara acak. Pada contoh tersebut ditemukan plot pertama, yaitu terdapat di luar batas areal kerja. Semua plot-plot yang terdapat di luar batas areal kerja dikeluarkan dari rancangan pengambilan contoh. Pembuatan plot contoh. 1. Peletakan plot contoh diletakkan dalam jalur inventarisasi dengan arah utara-selatan, yang di dalamnya terdapat beberapa plot contoh yang jumlahnya tergantung dari panjang jalur. Dalam satu plot contoh terdapat 4 subplot, yaitu subplot panjang. Subplot panjang berbentuk lingkaran dengan tali sepanjang 2,82 meter. Kedua, subplot tiang. Subplot tiang berbentuk bujur sangkar berukuran 10 x 10 meter di sisi kiri jalur, dengan bantuan tali sepanjang 10 meter sebanyak 2 buah, dan kompas dari titik awal plot contoh ditarik tali ke arah kiri tegak lurus jalur 270 derajat dan searah jalur 0 derajat, lalu pasang patok. Subplot pohon kecil berbentuk bujur sangkar berukuran 20 x 20 meter sepanjang 10 meter sebelah barat dan 10 meter sebelah timur. Berikut adalah desain
plot contoh dengan 4 subplot. Di sini merupakan subplot pancang. Di sini adalah tiang dan ukuran 20 kali 20 meter adalah subplot pohon kecil, sedangkan 20 kali 125 merupakan subplot pohon besar. Pemindahan plot contoh. Pemindahan plot contoh hanya dilakukan bila gambar tersebut ini plot contoh terpotong oleh sungai besar lebih atau sama dengan 3 meter, jalan utama atau TPN. Subplot tingkat pohon kecil 20 kali 20 meter. Subplot tingkat tiang 10 kali 10 meter dan atau subplot tingkat pancang terpotong oleh sungai dengan lebar lebih dari 1 meter dan kurang dari 3 meter atau jalan cabang. Subplot tingkat pancang terpotong oleh sungai atau jalan. B. Pemasangan label pohon. Pemasangan label pohon dilakukan pada seluruh jenis pohon atau all species berdiameter 10 cm ke atas atau dimulai dari tingkat tiang yang berada di dalam plot contoh. Label pohon dipasang pada ketinggian 15 cm di atas lingkar pengukuran diameter dan menghadap jalur agar lebih mudah dilihat dari jalur lintasan. Label pohon yang dipasang terbuat dari material yang tidak rusak sampai 2 tahun, misalnya plat aluminium atau plastik berukuran 7 cm kali 4 cm. Label pohon ini akan digunakan sebagai bahan monitoring oleh Wasganis PHPL Canhut. Setiap plot contoh yang dibuat akan mempunyai 4 daftar isian atau tally sheet, yaitu daftar isian 1 yang berisi informasi plot contoh secara umum, daftar isian 2 berisi tentang data pohon tingkat pancang dan tiang, daftar isi 3 yang berisi data pohon kecil, daftar isi keempat yang berisi data pohon besar. Nama jenis pohon yang diperoleh terlebih dahulu disusun menurut abjad nama daerahnya. Dilakukan agar mempermudah mencari nama botani serta informasi lain yang dianggap perlu. Berikut adalah pencatatan informasi umum yang dikumpulkan yang tercantum dalam daftar isian 1 sebagai berikut. Informasi yang tertera pada daftar isian 1 adalah lokasi, nomor petak, nomor plot contoh, nomor regu, dan sebagainya. Nah, di sini terdapat informasi kelerengan yang dapat diukur oleh klinometer dan informasi lainnya yang wajib diisi seperti fisiografi, tapak, tekstur tanah, bekas tebangan, tahun penebangan, bekas terbakar atau kekeringan, serta kelas tutupan pada citra. Nah, dalam fisiografi ini terdapat contoh satunya adalah fisiografi datar, yaitu dengan kelerengan kurang dari 100 meter, beda ketinggian antara titik tertinggi dengan terendah kurang atau sama dengan 2 meter, dan selanjutnya sesuai dengan pengertian dalam masing-masing. Ya. Pendataan pohon pada hutan alam. Pendataan tingkat pancang
dalam subplot lingkaran dengan jari-jari 2,82 meter. Dilakukan pengamatan terhadap pancang semua jenis, yaitu anakan jenis-jenis pohon dengan tinggi minimal 1,5 meter hingga diameter kurang dari 10 cm. Data yang diambil berupa keberadaan pancang, ada atau tidak, pendataan tingkat tiang. Semua pohon hidup di dalam subplot 10 kali 10 meter yang berdiameter mulai dari 10 cm hingga 20 cm, termasuk dalam tingkat tiang, dan harus dicatat dalam daftar isian 2 seperti di halaman berikut. Nah, di sini adalah daftar isian 2. Daftar isian 3 yaitu daftar isian memuat pohon kecil yang berdiameter 20 cm sampai dengan 30 cm. Data yang dikumpulkan adalah semua tingkat pohon kecil di dalam subplot 20 kali 20 meter dengan diameter 20 cm sampai dengan 30 cm. 35 cm. Di sini terdapat kualitas tajuk pohon. Tajuk bebas dari pemanjat sehat, kerusakan kurang dari 20%. Itu 1. Kerusakan tajuk 20 sampai dengan 50% atau sebagian tajuk ditutupi rotan tumbuhan pemanjat lain atau berdasarkan dengan tajuk pohon lain. Itu 2. Kerusakan tajuk di atas 50% atau sebagian besar tajuk ditutupi rotan atau tumbuhan pemanjat lain. Itu 3. Catat batang. Terdapat nominalnya sendiri. Nomor 1, apabila batang sehat. Kedua, batang memiliki kerusakan pada kulit tetapi dapat pulih. Ketiga, batang terbakar hingga gubal, growong, banyak mata buaya, dan tidak dapat dimanfaatkan. Daftar isian 4 memuat informasi pohon besar, yaitu pohon dengan diameter lebih dari 30 cm. Data yang dikumpulkan adalah sebuah tingkat pohon besar dalam petak contoh 20 kali 125. Informasi yang diambil adalah salah satunya, yaitu kelurusan batang. Di daftar isian 4 ini memuat atau informasi seperti tipe kualitas, yaitu kelurusan. Dengan kode 1, yaitu batang yang tidak lengkung, bengkok, dan terpilin. Kualitas log melengkung dengan kode 2, sumbu batang pohon menyimpang dari garis vertikal yang memiliki pangkal pohon, kemudian di sebelah atas kembali ke garis tersebut. Kualitas log 3 atau kualitas log bengkok, yaitu sumbu batang pohon menyimpang dari garis vertikal yang melalui pangkal pohon dan tidak kembali ke garis tersebut. Kualitas log terpilin dengan kode 4, serat kayu terpilin dari pangkal pohon hingga ujung. Lanjut ke kerusakan batang yang diminta dalam informasi tersebut. Sehat, kualitas log sehat dengan kode 5, batang tidak cacat atau sehat. Kualitas log cacat kecil dengan kode 6, batang memiliki kerusakan kecil atau besar pada kulit tetapi dapat pulih kembali dan masih banyak dimanfaatkan. Cacat besar dengan kode 7, batang terbakar hingga gubal, growong, banyak mata buaya, dan tidak dapat dimanfaatkan. Penentuan posisi pohon yang diukur di dalam plot contoh.
Bagian tengah pohon atau titik pohon sangat menentukan di dalam penentuan pohon masuk atau pohon keluar. Sehingga bila suatu pohon berada di tepi garis plot, inti pohon harus benar-benar diperiksa. Kaidah yang digunakan adalah sebagai berikut. Berikut adalah penentuan posisi pohon masuk dan pohon keluar. Bila inti pohon terletak di dalam plot seperti ini, maka disebut dengan pohon masuk atau dapat dihitung. Dan apabila titik atau inti pohon berada di luar plot, maka disebut pohon keluar. Nah, jika inti pohon tepat berada pada batas plot, maka pohon pertama dengan kondisi demikian adalah termasuk di dalam pot. Kemudian pohon kedua dengan kondisi demikian tidak termasuk di dalam plot. Begitu seterusnya, bersilang. Sekian dari penjelasan saya. Mengucapkan banyak mohon maaf karena dalam presentasi tersebut banyak ketidakjelasan atau kekurang pahaman para pendengar. Terima kasih.